Teroris itu lebih jantan daripada orang-orang yang bully saya di dunia maya. Jadi pejabat negara ini kan kita baru ngerasain. Tapi ya bulan Juni 2014 sebelum masuk puasa saya ajak taruh karena saya bilang saya nggak nyari pacar. Musisi Ahmad Dhani kembali menuai kontroversi. Suami Mulan Jamila itu menjadi bulan-bulanan para netizen di dunia maya. Setelah sebelumnya ia berkicau terkait jaringan radikalisme ISIS yang berkiblat di Suriah dan Irak itu meledakkan bom di bilangan Sarinah Tamrin pertengahan pekan lalu. Tak ayal, logika kicauan Ahmad Dhani pun dibully, bahkan ada ragam pernyataan nyinyir tak kalah satir menggunakan jurus logika kata yang digunakan Dhani. Habis menjadi bulan-bulanan, Dhani yang mengaku baru tahu dari sang mama kicauannya 14 Januari lalu menuai kontroversi di dunia maya, akhirnya angkat bicara, seraya mengurai maksud kicauan yang menyarankan permintaan maaf terhadap ISIS. Sebenarnya itu kan tweet itu kan satire sebenarnya ya. Tweet itu sebenarnya satire. Satir. Bahasa Indonesia satir. Ya mungkin banyak yang nggak mengerti ya, karena itu kan bahasa kalau menurut MHI itu bahasa uslub sebenarnya. Jadi tidak bisa dipahami dengan pemahaman biasa. Kalau menurut orang-orang yang ngerti ya itu sebenarnya tweetnya itu tweet cerdas. Kalau untuk orang yang ngerti ya. Karena bangsa ini nggak punya bakat jadi teroris gitu. Semuanya itu dari luar gitu. Semuanya import. Menurut saya teroris ini anak bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Teroris ini generasi muda bangsa Indonesia. Makanya yang membedakan antara di Paris, Prancis dan Amerika, yang menjadi teroris di Prancis itu orang Arab, yang di Amerika juga orang Arab. Yang nabrakin pesawat ke WTC itu juga orang Arab. Bukan orang Amerika yang jadi teroris, bukan. Bukan orang Prancis yang jadi teroris, bukan. Nah di Indonesia ini adalah anak bangsa Indonesia yang menjadi teroris. Nah ini sebenarnya ini korban menurut saya. Dengan gaya khasnya, Ahmad Dhani tak mengerti mengapa kicauannya dianggap kontroversi dan ditanggapi gagal oleh sebagian kalangan. Sikap megalomaniak Dhani keluar. Ia kembali menyatakan pernyataan tak kalah garang penuh nyinyir terhadap mereka para netizen yang menyerangnya di jagat maya. Teroris itu lebih jantan daripada orang-orang yang bully saya di dunia maya. Setidak-tidaknya ya. Mereka hanya bisa membuli dunia maya gitu. Ya pastinya yang bully itu pastinya mereka yang ahistoris dan mereka yang tidak mengerti perjalanan hidup saya bersama radikalisme Islam. Tak terima dilabeli predikat pengecut di jejaring maya, Dhani mengungkap jejak rekamnya iwal perjuangannya melawan gerakan radikalisme. Saya ini termasuk musisi yang terdepan dalam urusan menghalau pemikiran radikalisme. Jadi saya adalah musisi yang terdepan dalam menghalau pemikiran radikalisme. Kalau enggak gitu, saya enggak dikirimi bom buku waktu itu. Ya, Dhani sepertinya tak pernah henti mencetak kontroversi. Tweet satirnya soal ISIS bukan kontroversi pertama Dhani. Ada sejumlah kompilasi kontroversi yang sudah dicetak Ahmad Dhani. Pertengahan 2014 lalu, seragam Nazi yang digunakan Dhani sempat menuai kontroversi. Kala itu, bos Republik Cinta Manajemen itu dihujani kritik, bahkan hujatan di jagat maya. Jadi kontroversi lagi sekarang ini dari Mas Dhani ya. Yang pasti pelajaran juga yang bisa kita ambil adalah kita harus hati-hati dalam berbicara atau mengomentari sesuatu, apalagi di sosial media, karena efek sosmed itu kan sangat besar. Karena sekarang ini khususnya Indonesia sih, kita berbicara tentang Indonesia, sudah hampir semuanya punya Twitter, hampir semuanya juga sudah menggunakan Instagram. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya mungkin bisa berdampak buat kita sendiri ke depannya. Jadi
kalau nggak ngerti ya lebih baik nggak perlu mengomentari. Atau mungkin kalau seandainya ngerti bisa kita gunakan dengan kata-kata yang baik, itu jauh lebih bijak ya. Dan semoga konfirmasi dari Mas Dhani tadi terkait status tweetnya yang bikin heboh netizen ini sudah bisa dipahami dan diterima. Sekarang ini dari tayangan tadi kita balikin lagi pemirsa seperti apa mengartikannya ya. Dan bersama saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Ada berita berikutnya dari Pasha Ungu. Pasca beredar foto-fotonya mirip dengan Angel Karamoy beberapa waktu lalu, justru malah makin mesra dengan istri tercinta ya. Dan kemarin ini Pasha gelar acara syukuran putra ketiganya dari Adele. Dan inilah suasana kemeriahan dari Pasha dan juga Adele. Seperti apa beritanya? Ini. Berakhir sudah pencarian cintaku. Digunjang foto-foto mesra dengan Angel Karamoy di dunia maya, tak membuat keharmonisan rumah tangga Pasha Ungu dan Adele menyurut atau mereda. Kemesraan demi kemesraan terberai di antara mereka. Bahkan kemarin, Pasha dan Adele kini benar-benar sedang berada di puncak bahagia. Keduanya terlihat kompak bergaun biru berpadu warna putih, sempat berpose di halaman villa mewah di kawasan Bogor yang tak jauh dari kediaman mereka. Villa yang menyerupai sebuah resort dengan halaman seluas penglihatan mata, itulah aset terbaru milik pasangan selebriti Pasha dan Adele. Dan bertepatan dengan 40 hari usia Aldian Akhtar Raja Sulaiman, putra ketiga mereka, Pasha mengundang sanak keluarga dan sahabatnya berkumpul syukur di villa anyar miliknya. Alhamdulillah hari ini bertepatan usia 40 hari Raja, anak kita, yang memang sudah kita rencanakan untuk dilakukan acara potong rambut. Dan akekahnya itu sudah kita lakukan di usia dia 7 hari ya, potong kambing 2. Alhamdulillah keluarga dari Bandung, dari Palu, dari rekan-rekan yang lain termasuk para teman-teman Ustadz muda juga tadi pada datang. Kalau syukuran rumah sih sebenarnya sudah kecil-kecilan aja kita baca doa gitu kan. Dan memang ya udahlah. Nyonya bilang mendingan di sini aja sekalian acara akikahnya potong rambut. Kehadiran Raja Sulaiman anak ketiga mereka serta bertambahnya koleksi properti mereka berupa villa mewah menjadi berkah tak ternilai bagi pasangan beda profesi ini. Apalagi dalam waktu dekat, Pasha yang sudah merengkuh manisnya limpahan harta juga bakal naik tahta sebagai wakil wali kota Palu. Lantas benarkah Pasha dan Adele diam-diam sudah mempersiapkan diri menjalani tugas baru sebagai wakil wali kota? Semalam kan saya udah cobain bajunya, udah jadi kan, bajunya udah jadi. Ya ini juga sih maksud, ya kalau di dunia seni kan orang bilang jadi artis tuh ya sudah, kita sudah biasa. Tapi jadi pejabat negara ini kan kita baru ngerasain. Gitu. Tapi ya kita coba enjoy, kita coba nikmatin ya. Saya kira kalau kerja juga kita nikmatin, kita kerja bareng-bareng, saya kira nggak ada masalah ya deh. Pasti bismillah aja, mudah-mudahan semua jalan. Itu aja sih, doa aja buat suami. Iya, soalnya aku mungkin paling muda kali Dad ya. Iya. Umi ya kalau di Palu iya. Di Palu paling muda. Di Palu kan ada si Trenggalek juga kan? Iya. Kalau nggak salah ya? kan? Itu muda juga. Ya mulai bismillah aja. Ulang tahun pertamanya Gempi, temanya emang baseball. Kalau kamu nembak saya minta jadi pacar malah saya tolak gitu kan.